sekitar 60-an. Oh gitu. Nggih Bu, matur nuwun Bu. Nggih, kula melanjutkan perjalanan dulu. Nggih, monggo Ibu. Bu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bapak-bapak di RT 16 Brontokusuman rutin menggelar acara mocopat karena mereka sangat peduli terhadap budaya Jawa dan meyakini bahwa budaya tersebut mengandung nilai-nilai yang luhur. Setiap malam Rabu, mereka melantunkan tembang mocopat bersama. 6 cit 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 6 momo 6 cit cit 6 momo. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ini lagi pada ngapain ini Bapak? Nah, ini baru latihan apa gladen mocopat, nyanyian tradisional Jawa ini. Pak, ini ada yang ini nggak Pak? Yang ngajarin siapa saja ada nggak Pak? Ya ini boleh belajar bersama. Nggak ada tentornya gitu nggak Pak? Ya saya yang sering Kenalan Pak, dengan Bapak siapa? Pak Mugi. Pak Mugi. Iya. Pak, bisa diceritakan nggak Pak? Ini sebenarnya kegiatan apa Pak? Ya ini kegiatan apa ya dalam rangka nguri-uri atau melestarikan kebudayaan Jawa yang saat ini boleh dikatakan hampir ditinggalkan oleh komunitasnya. Oh, Nah, kita itu merasa apa ya, merasa sebagai orang Jawa ya merasa eman-eman, tersayang kalau budaya Jawa itu sampai ditinggalkan begitu saja. Padahal di dalam tembang mocopat ini banyak sekali mengandung unsur-unsur pendidikan dan juga pengetahuan lainnya dan bisa digunakan di saat apapun dalam suasana apapun. Misalnya dalam jagong bayen, dalam pernikahan, lalu dalam seripah pun bisa menurut tembangnya. Jadi kalau pada upacara seripah itu bisa digunakan tembang yang namanya dandang bulot lutur. Itu suasananya mendukung. Jadi ini luas sekali mocopat itu. Ini rutin ya Pak acara seperti ini diadakan Pak latihannya? Ya. Biasanya bapak-bapak yang ikut Pak? Iya, kadang-kadang juga ada ibu. Ibu. Setiap hari apa aja Pak biasanya Pak? Apa Pak? Malam Rebo. Malam Rebo. Pinten jam Pak biasanya pun Pak? Wah, ini sak Satu tuh kayak duki subuh. Pagi bisa duki subuh ya Pak? sampai jam 12. Oh, nggih. Oke, boten sare malah. Nggih Pak, matur nuwun Pak, kula pamit rumiyin. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun lajengaken. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat, cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Masih di Jogjanesia, kali ini Jogjanesia bakal ngajak belajar sejarah man ini. Nah, karya-karya mereka ini dirangkum dalam sebuah event tahunan bertajuk Kopi Keliling. Jogja itu emang gudangnya penggiat seni dan budaya. So, jangan sampai deh ketinggalan Jogjanesia. Kabupaten Gunung Kidul ternyata memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam. Upacara adat nyadran ini selain sebagai ungkapan syukur atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mengirim doa bagi arwah para leluhur, khususnya cikal bakal dari suatu wilayah. Selain dikenal sebagai Kampung Ramah Anak, RW 16 Kelurahan Brontokusuman juga dikenal dengan Kampung Cyber.
Hal ini terbukti dengan telah adanya jaringan internet. Anak-anak dan warga RW 16 hampir semua telah menggunakan teknologi internet. Dari anak-anak hingga orang tua diajari cara menggunakan internet oleh para pemuda di RW 16. Adanya jaringan internet ini sangat membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Selain diajari menggunakan internet, anak-anak juga diajari mengetik dengan cara yang benar. Dalam menggunakan internet juga, tentu saja anak-anak selalu mendapatkan pendampingan sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas internet ini. Masih di bidang teknologi informatika, RW 16 Kelurahan Brontokusuman mempunyai sebuah blog informasi. Blog informasi ini memuat kegiatan yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak di RW 16. Kampung Cyber ini telah ada di RW 16 sejak tahun 2012. Hai pemirsa, sekarang Marisa sudah ada nih ya di RW 16 Kampung Brontokusuman, dan kali ini kita akan melihat-lihat bagaimana aktivitas dari teman-teman yang ada di sini. Katanya akan ada kampung IT seperti itu, kampung cyber tepatnya ya. Kalau gitu kita langsung aja coba yuk tanya-tanya ke teman-teman yang sudah ada di sebelah sini. Halo. Halo adik-adik. Halo, lagi ngapain nih? Ini baru buat biar saya ngetik. Oke, buat ngetik ya. Iya, Ini buat sebenarnya ngetik. katanya ini ada kampung IT ya sebutnya. Kampung IT, kampung cyber seperti itu. Dengan Mas siapa ini? Mas Bagas. Mas Bagas. Mas yang di ujung sana? Mas Ahmad. Mas Rahmat, Mas Bagas sama Mas Rahmat nih ya. Aduh, ini kan kayaknya masih jarang gitu ya di sebuah kampung, tapi juga ternyata ini kali ini ada namanya kampung cyber atau kampung IT. Sebetulnya apa sih kampung cyber itu sendiri? Ya kan kalau kampung cyber kalau buat yang anak kecil mengajarkan kalau biasanya ada tugas dari sekolah yang menggunakan internet. Nah ini kita mengajarkan cara searching, cari tugasnya, memfasilitasi seperti itu ya, supaya mempermudah adik-adik di sini supaya bisa mendapatkan informasi juga, dan pastinya juga nggak akan ada yang namanya gaptek ya nih, karena sudah diajarin semua dari yang kecil sampai yang orang tua sekalipun. Gitu. Jadi kampung cyber ini sebetulnya sudah berlangsung dari kapan nih Mas? Kurang lebih 2012. Jadi kurang lebih sudah berjalan hampir 3 tahun ya, seperti itu. Kalau melihat dari potensi ataupun juga respon gitu ya dari adik-adik ataupun juga dari masyarakat ada di Kampung Brontokusuman dengan adanya kampung cyber ini, kira-kira seperti apa sih? Kalau peminatnya sih besar, apalagi buat kalangan anak kecil gini. Lebih sering lah main game ini pasti ya. Ada game, terus juga biasanya diajarin apa aja sih adik-adik ini? Ya diajarin mengetik, game, cara pakai yang 10 tangan gitu. Dari yang basic gitu ya? Iya, dari yang basic. Terus ya itu cara yang ini banyak ya pokoknya ya, gitu ya, dan juga pastinya sambil belajar ya, bermain sambil belajar tentunya. Gimana nih adik-adik? Seneng nggak nih lagi belajar apa ini? Lagi main game ini kayaknya ya. Jadi belajar sambil bermain seperti itu. Dan ini baru jalan 3 tahun ya, baru jalan 3 tahun. Kalau untuk dari masyarakatnya sendiri menanggapi ini sebagai sebuah hal yang sangat positif atau seperti apa nih Mas? Ya positif ya, buat kalau dari mahasiswa gitu kan banyak tugas hanya lebih mendukung lah biar bisa download apa gitu. Dan kalau misalnya kita bicara tentang penggunaan internet gitu ya, di usia yang mulai sedini mungkin gitu, adik-adik ini sudah mulai belajar untuk bisa mengakses internet seperti ini. Nah, untuk antisipasi supaya tetap pada role-nya seperti itu, kira-kira gimana nih Mas untuk tidak mengakses yang lain-lain gitu? Kita sebagai yang lebih dewasa mendampingin supaya nggak membuka situs yang enggak gitu. Baca paling cuma mendampingi sampai
bisa lah. Oke, ada pendampingan ya Iya, ada tentunya pendampingan. ya. Berdua aja atau ada Ada tim teman sendiri? yang lain. Oh, ada yang lain Ada. juga ya. Jadi memang sudah Iya, dikoordinasi sudah dengan baik koordinasi. ya tentunya. Jadi bisa lebih tahu ya Dek ya pastinya ya. Oke, katanya juga ada ini ya namanya blok informasi juga ya. Iya. Mungkin Mas ada blok informasi juga ya katanya. Apa lagi? Oke, blok informasi ini katanya mengenai tentang potensi yang ada di sini untuk Ya. bisa mengupdate gitu ya warga di sini, mengupdate warga di mengetahui sini, ya, mengetahui ada informasi ada apa informasi saja apa, yang setiap harinya pasti ya selalu Ya, akan selalu update. ada. Nah ini bisa diakses, ada bloknya khusus gitu, namanya apa ini? Balai RW 16 Karanganyar.org. Oke, jadi di situ di dalamnya ada apa aja nih? Biasanya yang diupdate ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu. kegiatan ibu-ibu Iya. PKK gitu. Iya gitu. Terus bapak-bapak. Oke, bapak-bapak Terus juga. acara anak-anak lah. Gitu. Karang Taruna di sini juga ada. Ada. Kemudian biasanya ada kegiatan-kegiatan apa nih? Ada sosialisasi mungkin bank sampah seperti Iya, itu juga bank ya. sampah ada. Update seperti itu. Penghijauan juga. Penghijauan. Oke, banyak ya. Banyak. Jadi semua informasi itu Semua bisa informasi ada di dalam blog itu. tersebut. Iya. Wah, ini menarik banget nih ya. Dan pastinya ini positif sekali Iya. untuk adik-adik supaya bisa mengenalkan bagaimana internet ini bisa diakses dari usia dini gitu ya. Bermain dan sambil belajar. Kemudian juga ada namanya blog informasi Iya, tadi blog itu informasi. juga supaya kita warga di sini pastinya ya supaya bisa mengetahui ada informasi ataupun juga apa saja yang menjadi kabar terbaru ya. Iya, Seperti kabar itu. terbaru yang Oke. Saya boleh lihat-lihat lagi nih ya adik-adik. Waduh, main apa nih? Kamu mau googling apa sayang? Wah, nyari apa nih ya? Permainan. Oke, permainan apa nih? Permainan perempuan. Oke, ayo kita googling dulu keluarnya apa ini ya. Ini kita udah lumayan lah saya mengerti tentang udah banyak potensi yang ada di kampung ini ya. Apalagi khususnya ini tentang kampung cyber nih ya. Dan saya masih harus jalan-jalan dulu ke yang lainnya buat ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang ada di sini, potensi desa yang ada di kampung ini juga. Saya permisi dulu ya. Oke. Bisa dilanjutin lagi. Oke, bye. Dadah. Selain kegiatan kampung cyber, di RW 16 juga terdapat kegiatan UMKM. Salah satu warga yang menekuni usaha kecil ini adalah Bu Budi. Bu Budi telah memulai usaha makanan kecil sejak 20 tahun yang lalu. Dalam menjalankan usahanya, Bu Budi selalu mengajak dan melatih warga sekitar. Menurut Bu Budi, usaha yang ditekuninya bisa bertahan lama karena selalu menerima masukan dari para pelanggan. Dan saat ini, hasil produksi makanan kecil dari Bu Budi baru dipasarkan di sekitar Jogja saja. Kedepannya, pemasaran akan diperluas lagi hingga keluar Jogja. Ya pemirsa, sekarang Marisa sudah berkesempatan nih buat ngobrol-ngobrol langsung bersama Ibu Budi, juga dari RW 16 Brontokusuman ya. Ibu Budi nih, kita udah lihat nih belakang ini sudah ada banyak sekali kudapan ataupun jajanan-jajanan. Ini langsung memang dibuat dari Ibu Budi ya? Iya. Ibu Budi. Nah ini untuk usahanya ini sudah berjalan dari kapan Ibu? Ya kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun ya, jadi udah cukup lama ya berkecimpung dalam dunia kuliner seperti itu ya Bu ya. Sementara kalau untuk lagi banyak pesanan nih Bu ya dari warga sekitar sini juga, apakah Ibu juga mengajak warga sekitar sini untuk bisa membantu seperti itu atau kira-kira seperti apa nih? Ya kami kalau banyak pesanan mesti mengajak warga sekitar. Dan kami juga melatih warga sekitar untuk membuat makanan supaya nanti kalau kita banyak pesanan bisa istilahnya apa? Kerjasama Seperti itu ya. Iya. Ibu buat apa aja nih Bu? Martabak Ada ya? martabak, risoles, Risoles. ya. Kemudian kroket, semar Kroket. mendem, Wah. ya lemper, macam-macam. Lengkap ya Lengkap. Bu ya, pokoknya lengkap. Makanan yang tradisional. Iya, nah saya belum tahu nih Bu, awal mulanya nih tentang bagaimana usaha Ibu ini kan sudah 20 tahun. Awal mulanya gimana sih Bu? Mulanya kami itu nganggur ya Mbak, terus awalnya itu untuk, ya. mau apa kok Bingung ya, Bu, ya? bingung, terus kita mencoba
membuat makanan, kemudian dititip-titipkan. Itu juga karena Ibu Budi ini Iya. suka masak ya Bu ya? Iya. Karena suka masak akhirnya Iya. bisa menghasilkan menjadi sesuatu yang positif seperti ini ya Bu ya, dan Iya. juga bisa mendapat penghasilan seperti Iya. itu ya Bu ya. Dan kami juga belajar dari pelanggan-pelanggan itu, misalnya Bu, ini rasanya kok kurang seperti ini. Oh, Nah, kita mendapat kritikan ya, Bu, ya? Tetap menerima kita kritikan. mendapat kritikan, jadi kita kan tambah pengalaman. Oh, ternyata selera pelanggan seperti ini. Jadi kita bisa banyak tahu tentang pelanggan-pelanggan kita. Oke, gitu. jadi mendapat kritikan itu sebagai masukan ya Bu ya, Jadi supaya kami nanti tetap juga belajar. terus belajar itu dia, dan warga dari RW 16 ini juga berkesempatan ya Bu ya untuk bisa Iya. masuk juga dalam usaha sini ya Bu. Bisa, ya. iya. Dan membantu membuat Iya. kue-kue juga ya Bu ya. Iya, mungkin yang bisa kue itu kami masukkan ke sini. Di tempat saya kan yang gurih-gurih, nanti tetangga yang manis atau yang Oke. keledek-keledek itu jadi saling biasanya melengkapi ya Bu ya, di manis dan juga gurih. Iya. Bu, kalau pemasarannya ini udah sampai mana aja nih? Ya baru satu kota Jogja nih. Jadi di Jogja dulu ya Bu ya, Iya. nggak apa-apa Bu, nanti bisa lebih berkembang lagi. Iya, alhamdulillah kami. Iya. Kedepannya Bu, jangka pendeknya dulu deh Bu. Ya jangka pendeknya kami ini sebetulnya kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Nah, itu dia. Karena kita sudah melatih, ternyata nanti masakannya juga beda dengan yang kita. Oh, mungkin ini Bu, ada kata beda tangan, beda rasa gitu ya Bu ya. Iya, begitu. Jadi kami kadang-kadang kewalahan. Misalnya banyak Pas lagi pesanan, pesanan. ya kita mau bagi loh, si A, si B misalnya buat ini ternyata kok ya belum bisa seperti yang kita Iya, nggak apa-apa Bu, maksudkan. ini sambil belajar, Iya, nanti kedepannya sukses terus usahanya. Amin. Terus didalami pastinya ya Bu ya. Iya. Ibu Budi, terima kasih untuk kesempatannya ngobrol-ngobrol meskipun sebentar, tapi saya jadi lebih banyak lagi untuk mengetahui tentang usahanya Ibu Budi ini. Sukses ya Bu Terima ya. Saya kasih. pamit dulu Ibu. Amin. Iya, terima kasih. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Batik sebagai salah satu produk budaya bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman corak, motif, warna yang berkembang sesuai zamannya. Kita kembali lagi masih Jogja Music Nation. Tunjukkan aksimu. Kalau ngomongin band Jogja emang nggak bisa disebutin satu persatu, banyak banget. Kapan ke Jogja lagi? Kapan ke Jogja lagi? Selamat siang. Selamat siang. Roncong asik, asik banget. Inilah keroncong asik. Momok yang perlu ditangani di tiap kampung adalah sampah. Di RW 16 Brontokusuman, warga memiliki cara tersendiri. Seluruh sampah rumah tangga dari warga RW 16 bisa dimanfaatkan oleh warga. Mereka memiliki sistem pengolahan sampah yang mungkin dapat ditiru oleh kampung lainnya. Pengolahan sampah ini dibagi menjadi beberapa kegiatan. Mari kita lihat. Pengolahan sampah yang pertama yaitu bank sampah. Bank sampah yang ada di RW 16 adalah Bank Sampah Karangasri. Masing-masing rumah tangga memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah kertas, sampah plastik, dan sampah kaca atau logam.
Sampah dikumpulkan di masing-masing rumah. Seminggu sekali, sampah disetorkan ke bank sampah. Hasil penyetoran sampah ini akan ditabung dan diambil dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan penyetoran sampah biasanya dilakukan setiap hari Minggu pada jam 8 sampai jam 11. Kegiatan penyetoran sampah ini secara tidak langsung menjadi ajang silaturahmi warga RW 16. Setiap 3 minggu, sampah yang terkumpul dari warga ini akan dijual ke pengepul. Kegiatan semacam ini memang membutuhkan disiplin yang tinggi. Tidak semua orang langsung mau membagi-bagi sampah sesuai kebutuhan bank sampah. Di saat itulah, inilah dedikasi pengurusnya yang berperan. Pada awalnya, pengurus bank sampah terus mensosialisasikan larangan membuang sampah sembarangan karena sampah bisa dimanfaatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Permisi Pak, Ibu, boleh nunggu bentar ya Bu? Ya, silakan. Oh iya, ini ada kegiatan apa ini sih? Oh, ini biasa setiap hari Minggu kita di Bank Sampah ada kegiatan penampungan bank sampah lewat. Ya ini seperti ini setiap kegiatan ini ya? setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu ini? Iya. Jadi udah jadi agenda mingguan? Agenda, betul. Bank sampah dari RW 16? Ya, Bank Sampah Mekar Asri. Mekar Asri. Nah ini udah berjalan berapa lama nih Pak? Untuk Bank Sampah ini sudah berjalan mulai tahun 2011, tepatnya tanggal 17 Agustus 2011. 2011 ya, jadi sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya. Ini menggerakkan dari masyarakat di sekitar sini ya Pak ya? Bahkan ini anggotanya bukan dari warga kita, Oh, dari gitu luar ya? RW 16 juga banyak. Juga ada juga ya iya. yang ikut berpartisipasi Iya. di sini juga. Oke Pak, ini saya kan penasaran banget nih ya Pak ya, kegiatannya dari ibu-ibu dan juga masyarakat ya, khususnya di RW 16 ini. Nah untuk sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi, yang pernah dihadapi dari bank sampah ini seperti apa ya? Oh, yang jelas kalau kendalanya pasti ada. Yang jelas untuk merubah pola hidup yang tadinya apa itu sampah itu tidak berharga dibuang segitu saja, membuat lingkungan kita jadi kumuh. Dengan sosialisasi dengan yang intensif dari ibu-ibu juga PKK, dari setiap ada pertemuan RT kita sosialisasikan terus. Bahkan setiap minggu pagi kalau ada pengajian di atas aula itu, di musola itu terus kita sosialisasikan. Jadi ada pembagiannya juga ya Pak ya, ini sampah seperti koran, kemudian juga buku ya Bu ya. Betul, ini kan kardus juga, botol-botol. Ya betul, ini memang sudah diharapkan memang dari rumah oleh ibu-ibu dan bapak